asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullah, ittaqullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Jamaah salat Maid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Baik itu nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan dan kesempatan. Karena dengan sebab nikmat-nikmat inilah kita bisa berkumpul di masjid yang kita cintai ini. Salawat dan salam mari kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Melalui mimbar yang mulia ini, khatib mengajak Yusuf sendiri dan para jamaah sekalian, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu mengerjakan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan. Jamaah salat Maid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari raya Idul Adha kita kenal juga dengan istilah hari raya haji, karena di bulan ini diselenggarakan ibadah haji di kota suci Makkah. Maka dari itu mari kita doakan para duyufur Rahman, semoga mereka diberikan kesehatan baik selama di kota suci Makkah maupun ketika nanti kembali ke tanah air yang kita cintai ini. Semoga mereka mendapatkan gelar haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Hari raya Idul Adha juga dikenal dengan hari raya Kurban, karena memang pada hari ini kita disunnahkan untuk menyembelih hewan kurban untuk dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Perintah kurban ini terdapat di dalam surah Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Yang artinya, sungguh kami telah memberimu nikmat yang banyak, maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Jamaah salat Maid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya ayat ini menjelaskan kepada kita bahwasanya Allah telah memberikan nikmat yang banyak kepada kita. Bahkan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita takkan mampu kita itu, karena begitu tak terhingganya nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Allah mengatakan di dalam surah An-Nahl ayat 18, Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Yang artinya, sesungguhnya jika kamu menghitung-hitung nikmatku, kata Allah, maka kamu takkan sanggup
untuk menghitungnya. Mengapa demikian? Karena banyak nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Karena begitu banyaknya nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita, maka jadilah orang-orang yang pandai bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Cara kita bersyukur ialah dengan mengerjakan ibadah salat. Karena ini berhubung hari raya Idul Adha, maka cara bersyukur kita ialah dengan menyembelih hewan kurban dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah salat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim adalah nabi yang kaya. Mana bukti kekayaan Nabi Ibrahim alaihissalam? Buktinya ialah Nabi Ibrahim memiliki 1000 ekor kambing, 300 ekor sapi, dan 100 ekor unta. Apabila hewan-hewan ternak yang dimiliki Nabi Ibrahim itu kita nominalkan dengan uang rupiah saat ini, maka jumlahnya hampir 15 miliar. Begitulah kekayaan yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Hingga suatu saat datang seseorang menjumpai Nabi Ibrahim dan bertanya kepadanya, "Wahai Ibrahim, punya siapa hewan-hewan ini?" Maka Nabi Ibrahim menjawab, "Semua ini adalah milik Allah yang sedang diamanahkan Allah kepadaku. Andaikan hewan-hewan ini diminta Allah Subhanahu wa taala, maka akan kuserahkan, akan kupersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan hewan-hewan ini," kata Ibu Nabi Ibrahim alaihissalam, "andaikan aku punya anak, maka anakku pun akan kupersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala." Nabi Ibrahim berkata seperti ini karena sesungguhnya Nabi Ibrahim sangat mencintai Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Ibrahim sanggup berkata seperti ini. Maka dari itu di dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir dikatakan, inilah awal mula perintah kurban. Allah ingin memuji kata-kata yang keluar dari mulut Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki anak yang bernama Ismail alaihissalam, maka Allah sampaikan wahyu melalui mimpi yang benar kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Adapun isi wahyunya ialah agar menyembelih anaknya Nabi Ismail alaihissalam untuk dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu usia Nabi Ismail masih 7 tahun, masih lucu-lucunya. Maka di saat itulah Nabi Ibrahim alaihissalam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada tanggal 10 Zulhijjah, Nabi Ibrahim membuktikan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sampaikan kepada anaknya, "Wahai anakku, aku mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih dirimu. Bagaimana menurutmu wahai anakku?" Apa jawab Nabi Ismail alaihissalam? Jawabannya sungguh sangat elegan, sungguh sangat mengagumkan. Nabi Ismail alaihissalam menjawab, "Wahai ayahku, jika itu memang perintah Allah, maka laksanakanlah. Insya Allah engkau akan mendapatiku dalam keadaan orang-orang yang bersabar." Sungguh jawaban yang mengagumkan dari seorang anak yang berusia 7 tahun. Maka dilaksanakanlah proses penyembelihan. Ketika ingin disembelih, Nabi Ismail alaihissalam dengan kuasa Allah diganti dengan seekor beras. Maka luluslah Nabi Ibrahim alaihissalam dari ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Dari kisah ini, maka kita dapat mengambil beberapa pelajaran. Yang pertama ialah
hendaknya kita mampu menjadi orang-orang yang bersabar dalam setiap keadaan. Tidak ada satu manusia di dunia ini yang tidak memiliki masalah. Setiap manusia pasti memiliki masalahnya masing-masing. Akan tetapi ketahuilah, masalah atau ujian atau cobaan yang diberikan oleh Allah kepada kita pasti sesuai kadar kemampuan hamba-hambanya. Allah tidak akan pernah memberikan kita ujian atau cobaan di luar batas kemampuan kita. Hal ini telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 286. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang artinya tidak akan kubebankan kalian kecuali karena kalian mampu. Karena kita mampulah, maka Allah memberi cobaan itu bagi kita. Karena kita mampulah, maka Allah berikan kita ujian itu agar kita naik kelas, agar kita naik derajatnya. Ketahuilah, sesungguhnya tidak dikatakan orang-orang itu beriman sebelum dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu dia mampu melewati ujian itu, barulah dikatakan orang-orang itu beriman. Iman kita tidak bisa hanya diungkapkan oleh lisan kita, akan tetapi keimanan kita harus diungkapkan dengan bersabar ketika kita mendapatkan ujian atau cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini telah dijelaskan Allah di dalam surah Al-Ankabut ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Yang artinya, tidaklah kita ini dibiarkan hanya berkata aku beriman, sedangkan kalian tidak diuji. Karena ujian itulah yang menunjukkan keimanan kita. Sebelum kita diuji, belum benar-benar keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Eid yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah, orang-orang yang bersabar akan selalu bersama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah hanya bersama orang-orang yang bersabar. Dan ketahuilah, bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sebagaimana yang difirmankan Allah di dalam surah Al-Insyirah ayat 5 dan 6. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka bersama dengan kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Ini adalah janji Allah kepada kita. Namun terkadang kita yang tidak mau bersabar atas ujian yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Mari kita perhatikan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika sabar adalah obat dari ujian, maka Allah berikan kemudahan. Allah ganti Nabi Ismail dengan seekor kibas yang besar. Tidak jadi Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih anaknya, karena sesungguhnya itu hanyalah ujian yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam.